Semangat pagi. Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Jadi sejak saya kecil, saya tahu bahwa lalat adalah satu hewan yang cukup kotor, yang kakinya saja memiliki banyak sekali kuman dan juga sebagai perantara banyak penyakit. Saya tahu kalau lalat ini seringkali ada di tempat-tempat yang kotor dan juga hinggap di makanan-makanan. Tapi saya belum pernah melihat secara langsung telur-telur lalat. Beberapa hari yang lalu ketika siang hari, saya membawa piring makan siang saya pergi ke ruang tamu, saya duduk di lantai, dan juga saya buka pintu depan rumah. Jadi sambil menikmati angin yang masuk dan dinginnya lantai, karena cuaca di Batam ini cukup panas. Jadi saya pun mulai makan, tapi ternyata porsi makan siang yang saya ambil itu cukup banyak dan saya sudah terlanjur kenyang. Jadi di atas piring masih tersisa sedikit lagi makanan, kira-kira 30%-nya lah, 3-4 sendok lagi untuk dimakan. Karena saya sudah terlanjur kenyang, saya putuskan untuk sebentarlah saya istirahat sejenak. Nanti sekitar 20 menitan lagi saya habiskan makanan saya yang sisa ini. Jadi sementara duduk di lantai, saya taruh piring saya di lantai di sebelah kanan saya. Lalu saya pergi ambil rok dan juga baju untuk dijahit. Jadi ada beberapa bagian dari rok dan baju itu yang jahitannya lepas. Saya pun mulai menjahit. Setelah selesai menjahit, saya mau lanjutkan menghabiskan makanan tadi yang sisa. Waktu saya mau sendok makanan saya itu sudah nyaris mau saya telan. Puji Tuhan, Tuhan arahkan mata saya untuk lihat isi sendok itu. Lalu saya lihat di situ, saya merinding ya. Saya lihat di situ banyak sekali telur-telur lalat. Bentuknya persegi panjang kayak sisir rapat gitu ya. Warnanya itu agak krem keputih-putihan dan putihnya ini berbeda dengan putihnya nasi. Jadi saya lihat ini apa? Puji Tuhan saya tidak makan sendok saya itu dan saya tidak meneruskan makanan saya. Lalu saya buang ke halaman belakang biar jadi pupuk lah di belakang. Saya bersyukur saya tidak telan itu karena jika saya telan, telur-telur lalat ini bisa menyebabkan penyakit. Saya kok pikir kenapa saya nggak sadar ada lalat yang hinggap di makanan saya. Karena sambil saya menjahit itu sebenarnya saya lihat ada seekor lalat yang mondar-mandir. Tapi saya sudah cek piring saya itu, nggak ada kok lalat yang hinggap. Tapi dari mana telurnya itu tiba-tiba ada? Dan itu jangka waktunya singkat sekali. Ternyata saya pikir-pikir, menu siang saat itu adalah tahu sambal yang pedas. Jadi karena pedasnya saya taruh kecap cukup banyak. Jadi warnanya agak coklat kehitaman. Mungkin saya tidak lihat pasti lalat itu sudah hinggap di lauk makanan saya karena warna lalat dengan warna lauk saya itu mirip-mirip. Saya sungguh sedih kenapa lalat itu bisa hinggap di makanan saya. Karena saya baca-baca di internet ternyata ada satu kasus di luar negeri di mana seorang anak dibawa ke rumah sakit karena rasa ada kurang enak di badannya, di pencernaannya, dan ditemukan di kotorannya atau di fesesnya itu ada larva lalat. Jadi telurnya itu sudah menetas, sudah berubah menjadi larva di kotorannya yang dibuang itu. Walaupun perut kita memiliki asam lambung yang cukup kuat untuk menghancurkan bakteri asing, tapi ada saja kemungkinan telur-telur lalat ini lolos dan itu bisa menyebabkan penyakit bagi kita. Saya sangat bersyukur Tuhan menjaga saya dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Dan sejak saat itu saya menganggap lalat ini adalah musuh yang harus saya perangi. Inilah hal yang saya syukuri. Saya berharap Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri, hal yang sederhana, mulai dari hal yang kecil. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini, 26 Maret dengan judul Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah.
Ayat intinya tertulis di Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Penjelasannya, penundaan Kristus 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah suatu pengabaian atau penolakan di pihaknya. Ini harus menjadi suatu dorongan semangat bagi kita. Kita harus bersandar pada Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Jawaban kepada doa kita mungkin tidak datang selekas yang kita inginkan, dan mungkin juga tidak persis seperti yang kita telah minta. Tetapi Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya akan mencurahkan suatu kebajikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah minta, jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tawar hati. Kristus tidak hanya memikirkan orang-orang yang dikasihi di Betania, ia juga memikirkan pelatihan murid-muridnya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia agar berkat-berkat Bapa dapat mencakup semua. Demi kepentingan mereka, ia membiarkan Lazarus mati. Kalau sekiranya ia memulihkannya dari kesakitan kepada kesehatan, mujizat yang menjadi bukti yang paling pasti akan tabiatnya yang ilahi itu tidak akan diadakan. Kalau sekiranya Kristus ada di kamar sakit itu, Lazarus tidak akan mati, karena iblis tidak akan mempunyai kuasa atas dia. Dalam hadirat pemberi hidup itu, maut tidak dapat membidik anak panahnya pada Lazarus. Ia mengizinkan Lazarus berada di bawah kuasa kematian, dan kedua perempuan bersaudara yang menderita itu melihat saudaranya dimasukkan ke dalam kubur. Kristus mengetahui bahwa ketika mereka melihat wajah saudaranya yang mati itu, iman mereka pada penebus mereka akan dicobai dengan keras. Demikianlah ia sedang memangkas cabang-cabang agar dikeluarkannya lebih banyak buah. Ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Kepada semua orang yang menjangkau hendak merasakan tangan Allah yang menuntun, saat kekecewaan yang paling besar merupakan saat bila pertolongan ilahi paling dekat. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, ia akan membawa mereka keluar dengan iman yang lebih teguh, serta suatu pengalaman yang lebih limpah. Aplikasinya hari ini bagi kita, jika Anda dan saya saat ini memiliki kekecewaan atas doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan, pelajaran renungan pagi kita hari ini kembali mengingatkan kita bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik agar kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas kita. Janganlah menjadi tawar hati dan mari tetap menunggu Tuhan menjawab doa-doa kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Jika kita memiliki banyak pergumulan, baik itu pergumulan pemulihan kesehatan, keuangan dalam keluarga, pekerjaan, rezeki, ataupun hal-hal yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Tapi pertama sekali, mari kita ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan melalui doa dan meminta kasih sayang Tuhan untuk boleh membuat kita menang dalam setiap penggodaan dan cobaan serta ujian tersebut. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah ini usulan-usulan doa Anda, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita ini esok hari. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.